Yogyakarta. Siapa yang tidak mengenal kota ini? Menyandang predikat sebagai kota istimewa, Yogyakarta lahir dan tumbuh menjadi kota yang sangat indah dan senantiasa memiliki ruang cerita bagi siapa saja yang pernah singgah. Guyup rukun warganya juga tidak lupa mengambil peran. Semangat gotong royong saling membantu membuat Yogyakarta kerap menjadi saksi lahirnya berbagai komunitas. Salah satunya yaitu komunitas sosial Ketimbang Ngemis Yogyakarta. Ketimbang Ngemis adalah komunitas sosial yang fokus untuk membantu lansia, anak-anak, dan disabilitas yang masih bekerja. Awal berdirinya Ketimbang Ngemis itu dulu ada mahasiswa Yogyakarta namanya Mas Rizky. Waktu itu dia mau Jumatan, dia mau pergi ke masjid. Tiba-tiba di jalan itu ada ketemu lansia yang bekerja menjual perkakas rumah tangga. Mungkin tiba rasa hibah dari dirinya ingin membeli alat-alat rumah tangga itu, perkakas rumah tangga, tapi di sisi lain dia tidak ingin terlambat untuk Jumatan. Akhirnya diprioritaskanlah untuk pergi ke masjid. Habis dari masjid dia mendatangi lagi sosok lansia itu, tapi ternyata beliau sudah berpindah tempat jualannya. Mungkin tibalah rasa menyesal di diri Mas Rizky kenapa tidak dibeli dari tadi. Untuk selanjutnya dibuatlah akun Ketimbang Ngemis itu sendiri. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di daerah istimewa Yogyakarta masih jauh di atas persentase nasional. Selain itu, jumlah pengemis di DIY juga kembali mengalami kenaikan dan masih berusaha ditangani sesuai dengan Perda DIY nomor 1 tahun 2014. Mengemis tidak menyelesaikan masalah kemiskinan dan masih banyak orang di luar usia produktif maupun disabilitas yang masih semangat bekerja. Terlepas dari semua kekurangan mereka tetap semangat bekerja, dan mereka inilah yang kita sebut sosok mulia. Informasi sosok mulia kami dapatkan dari beberapa tahap. Yang pertama adalah dari foto yang telah di-mention ataupun di-tag ke Instagram Ketimbang Ngemis Yogyakarta, di mana foto tersebut berisi informasi mengenai nama, pekerjaan, serta lokasi berjualan sosok mulia. Dan lebih baiknya lagi apabila sudah terdapat alamat rumah dari sosok mulia tersebut. Kemudian KNI akan merepost foto yang telah di-tag tersebut sebagai info Solia dan akan dimasukkan ke database KNI. Selanjutnya akan diteruskan oleh tim survei KNI. Setelah kami mendapatkan informasi terkait Solia di Instagram, kami melakukan kegiatan validasi. Kami melakukan kegiatan validasi dengan menanyakan sosok terdekat Solia, yaitu tetangga dan ketua RT. Kemudian setelah kami rasa sosok mulia tersebut cocok atau layak, kami kemudian melakukan kegiatan belanja bulanan yang kemudian akan kami salurkan pada saat pemberian donasi. Kami dari tim logistik biasanya melakukan belanja setelah mendapat kabar dari teman-teman survei. Setelah mendapat kabar, kami akan melakukan belanja H-2 baksos. Nah, untuk keperluan belanjanya sendiri kami lebih mengutamakan kebutuhan pokok berupa sembako dan juga kebutuhan khusus untuk Solia. Untuk baksos dari KNI sendiri biasanya dilakukan selama 1 bulan 2 kali. Setelah kita melakukan survei dan lain sebagainya, sudah melakukan belanja untuk kebutuhan Solia, kita nanti di hari H
kita janjian dalam satu pengurus akan ketemu di satu tempat. Kemudian nanti kita bareng-bareng ke tempat Solia itu yang didampingi oleh Pak RT setempat. Setelah itu kita memberikan bantuan itu kepada Solia, setelah itu melakukan pembicaraan dan ya intinya kita ngobrol dengan Solia, dan kita juga meminta doa dan pesan moral untuk teman-teman pengurus bagaimana ke depannya. Selain kegiatan bakti sosial yang diadakan setiap bulannya, Ketimbang Ngemis Yogyakarta juga memiliki serangkaian kegiatan lain yang dilakukan secara rutin. Yang pertama adalah kerjasama dengan pihak eksternal. Kegiatan ini biasanya diisi dengan kolaborasi bersama media cetak maupun elektronik, kelompok kuliah kerja nyata, atau komunitas-komunitas lain yang berada di Yogyakarta. Kegiatan kedua yaitu berbagi takjil dan parsel pada bulan Ramadan. Yang ketiga adalah kunjungan ke panti asuhan dan legion veteran. Keempat adalah rapat rutin pengurus yang dilakukan setiap bulannya untuk melakukan evaluasi kinerja dan membahas terkait program Ketimbang Ngemis Yogyakarta. Kelima adalah rangkaian open recruitment dan malam keakraban yang dilakukan setiap akhir tahun. Tujuannya untuk membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin bergabung menjadi pengurus Ketimbang Ngemis Yogyakarta. Dan kegiatan yang terakhir adalah gathering regional maupun nasional yang diadakan setiap tahun secara bergilir. Gathering ini bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi di antara komunitas Ketimbang Ngemis di seluruh Indonesia. Dari hal kecil yaitu untuk berbagi, maka aku menemukan komunitas ini yang sama-sama satu visi dengan saya sendiri. Jadi sama-sama ingin berbagi dengan orang-orang yang mungkin lanjut usia untuk bekerja dan difabel. Jadi rasa kemanusiaan itu sangat diperlukan untuk kita di usia muda ini. Membantu sesama itu ditujukan kepada orang yang tepat, bukan kepada sembarang orang. Mungkin kita bisa melihat orang-orang yang di luar sana, dari luar kita bisa lihat beliau seperti orang tidak punya, orang mampu. Tapi apabila kita telusuri lebih dalam lagi, ternyata beliau mempunyai latar belakang atau background itu yang sebenarnya kita tidak ketahui apabila kita tidak telusuri. Nah, di KNY ini saya menemukan hal tersebut. Sebelum kita membantu orang lain, kita harus tepat sasaran kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Pada awalnya sih saya sebenarnya ikut teman, tapi saya lihat lagi ternyata KNY ini punya tujuan dan cara yang saya inginkan untuk bisa berbagi ke sesama. Jadinya lebih ketika kita berbagi bisa lebih tepat sasaran gitu, nggak cuma asal berbagi aja. Saya terima kasih sekali bagi saya pribadi dan untuk teman-teman KNY. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu tanamkan diri kita untuk selalu bersyukur dan berbakti kepada orang tua, serta kita fokus apa yang kita inginkan itu yang paling utama, sehingga kalian bisa mencapai sesuatu tujuan yang kalian inginkan. Terima kasih. Seperti itu. Komunitas Ketimbang Ngemis Yogyakarta berkomitmen untuk terus memberikan manfaat bagi sesama. Seperti kata pepatah, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, say no to ngemis.